Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal in'ami hamdan yafuqul badru fit tamami. Musalliyan ala nabi qad alat awsafuhu bainal wara kamulat. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini mungkin kita sudah sampai pertemuan yang keempat. Kita masih diberi nikmat, rahmat, hidayah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para mahasantri, para teman-teman kelas ULA 18, 19, 20, dan 17 yang kami sayangi, marilah kita lanjutkan pelajaran mabadi fikih yang kemarin tentang najasatul mutawasithah atau najis mutawasithah. Mungkin kemarin ada sebagian kitab yang belum dimaknai, ada sebagian lagi yang sudah dimakna. Mungkin ada nusah tulisan yang belum dimakna, mungkin lafadznya seperti ini. Wa yadurru baqa'uhuma ma'an awit ta'mi wahdahu wa in asura zawaluhu illa in ta'adzara fa yu'fa anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadurrulan bahaya. Wa yadurrulan bahaya atau bahaya apa baqa'uhuma. Apa baqa'uhuma tetapi laun lan rih. Apa baqa'uhuma tetapi laun lan rih ma'an hali bareng. Dan bahaya apabila masih ada warna dan bau yang melekat pada najis, walaupun sudah dibersihkan kok masih ada warna dan bau secara bersamaan, maka belum dikatakan suci, masih najis. Awit ta'mi utawa rasa, awit ta'mi utawa rasa wahdahu halihi jenito, atau masih tertinggal rasanya saja. Wa in asuroran lamun angel, wa in asuroran lamun angel apa zawaluhu ilangi ta'min, apa zawaluhu ilangi ta'min illa in ta'adzara angin lamun dadi uzur apa zawal yufa mongko den sepuro fayufa mongko den sepuro apa anhu ta'mun. Atau yang tertinggal itu masih rasanya saja, maka ketika kita berusaha untuk menghilangkan rasanya dengan cara mungkin dijilat itu kok masih ada rasanya, mungkin asin, manis dan sebagainya, kita bersihkan masih tetap saja, walaupun kita itu berusaha payah kok tetap saja, maka ya tidak apa-apa, sudah dikatakan sebagai suci, dikatakan suci. Kita lanjut pembahasan tentang berikutnya. Wa qaulihi lan dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qauli lan dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil haidi maring wong kang haid, lil haidi maring wong kang haid, lil haidi maring wong kang haid idza tahurti ing dalam nalikane suci sira, idza tahurti ing dalam nalikane suci sira,
faghsili mongko basuh sira wadon, faghsili mongko basuh sira wadon mau diandami ing panggonane getih, mau diandami ing panggonane getih, summa sholli nuli sholato sira wadon, summa sholli nuli sholato sira wadon. Rasulullah berkata kepada orang yang haid, maka ketika kamu sudah suci, sudah berhenti dari darah haid, maka kamu mandi junub. Terus kemudian basuhlah tempat keluarnya darah, kemudian kamu sholat. Qolat, ngucap sapa mar'ah, ya Rasulullah, duh Rasulullah. Kemudian wanita yang haid itu bertanya kepada Rasulullah atau menjawab kepada Rasulullah, illam yakhruj lamun ora ilang apa asaruhu, illam yakhruj lamun ora ilang apa asaru labadidam, apa asaru labadidam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau masih tetap ada bekasnya darah? Kemudian Rasulullah menjawab, kolang dikau sapa Rasulullah, kolang dikau sapa Rasulullah, yakfiki nyukupi ing sira, yakfiki nyukupi ing sira apa alma'u banyu, apa alma'u banyu, wala yadurruki lan ora bahayani ing sira, wala yadurruki lan ora bahayani ing sira apa atharuhu la batidam, apa atharuhu la batidam. Kemudian Rasulullah menjawab, sudah cukuplah air tersebut dan tidak ada bahaya atau tidak ada najis bekasnya. Itu mungkin jawabannya Rasulullah. Buktikan ketika najis itu sudah dibersihkan, tetap ada bekasnya, maka sudah dikatakan bersih, sudah dimakfu atau diampuni. Terus kemudian kita membahas tentang toharatul jildi, yaitu sucinya kulit. Para mahasiswa santri yang kami sayangi, kita lanjutkan tentang toharatul jildi. Toharatul jildi, sucune toharatul jildi utawi iki kubab nerangake sucine lulang atau kulit. Toharatul jildi utawi iku bab nerangake sucine lulang atau kulit. Tadhuru bisa suci apa juludul maitati, pira-pira lulangi batang. Apa juludul maitati, pira-pira lulangi batang, bidibari kelawan den sama, bidibari kelawan den sama. Sucinya kulit bangkai itu dengan cara disamak. Sebelum kita membahas tentang kulitnya bangkai dan menyamak, kita akan membagi tentang kulit hewan, tentunya kulit hewan, bukan kulit manusia, kulit hewan. Jadi kulit itu ada 3. Yang pertama, kulit itu suci. Yang kedua, kulit itu najis karena sudah menjadi bangkai dan bisa suci dengan cara disamak. Yang ketiga adalah kulit itu najis, tidak bisa diapa-apakan, walaupun disamak tetap dikatakan kulit itu najis. Suci, najis, bisa suci dengan cara disamak. Yang ketiga adalah memang asli najis, yaitu najisnya atau kulitnya anjing sama babi. Jadi kulit bangkai di sini yaitu kulit-kulit yang sudah menjadi bangkai. Mungkin
dari hewan yang halal dimakan ataupun hewan yang tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan misalkan kambing, terus kemudian onta, sapi dan sebagainya, maka ketika dia itu matinya dengan tidak wajar, mungkin mati mendem habis makan daun yang dan ketela misalkan, kok mendem terus kemudian dia mati belum sempat disembelih secara syar'i, maka kulitnya atau hewannya itu sudah dikatakan sebagai bangkai, maka boleh memanfaatkan kulit domba tersebut. Bisa suci walaupun sudah menjadi bangkai, bisa suci dengan cara disamak. Ataupun hewan yang tidak halal dimakan, misalkan ular, buaya, kemudian mungkin kera, kucing dan sebagainya, mati ya menjadi bangkai, maka boleh untuk memanfaatkan kulitnya dengan cara disamak. Terus kemudian apa yang dikatakan menyama itu? Menyama adalah naz'u fudulil jildi, yaitu menghilangkan lebihnya kelebihan dari kulit, baik itu berupa cairan ataupun sesuatu yang basah-basah, itu menyama namanya. Mungkin misalkan ada kulit hewan setelah mati kemudian dipisahkan dari dagingnya, kok masih ada lendirnya, mungkin dagingnya, maka ya itu proses menghilangkan lendir-lendir cairan tersebut, itu proses menyama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kulit tersebut tidak menjadi busuk, semacam itu, dan tidak bisa rusak kalau disama itu. Ini semacam itu. Terus kemudian awalnya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa hewan yang sudah menjadi bangkai walaupun itu hewan halal itu tidak atau tetap najis walaupun disamak. Dia berpendapat semacam itu, bahwa bangkai hewan tidak bisa dimanfaatkan kulitnya walaupun disamak. Akhirnya Imam Syafi'i itu bertemu dengan sama ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian beliau itu beradu argumen, mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa kulit yang sudah menjadi bangkai tidak bisa dimanfaatkan untuk dikatakan najis walaupun dengan cara disamak. Beliau mengacu pada hadis ini kuntu rakhastu lakum fi juludil maitati fa idza ja'akum kitabi hadza fala tantafi'u minal maitati bi ihabin wala asabin. Mungkin artinya semacam ini, sesungguhnya aku telah memberi kemudahan kepada kamu dalam hal kulit bangkai, maka apabila surat ini sampai kepadamu, maka jangan kamu manfaatkan dari kulit bangkai, baik dengan cara disamak atau dengan cara membalut atau dengan membalut. Kalau dulu itu kan menulisnya di atas kulit, maka ketika kulit itu kulit bangkai, ya jangan kamu manfaatkan. Syafi'i berpedoman pada hadis tersebut. Tetapi Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa kulit yang sudah menjadi bangkai, kulit bangkai atau kulit hewan yang sudah menjadi bangkai itu bisa suci. Dia berpedoman pada hadis dari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mungkin cerita semacam ini. Suatu ketika Rasulullah itu menemukan domba yang sudah mati, yang sudah menjadi bangkai. Mungkin domba, mungkin domba yang tua lah, mungkin mati, tidak sempat dibelih dan sebagainya. Kemudian Rasulullah itu memberikan domba itu kepada bekas budaknya namanya Maimunah. Terus kemudian beliau itu bersabda, kenapa kulit domba ini tidak kamu manfaatkan saja? Terus para sahabat yang lain itu pada protes. Maklum, sahabat itu kan
sering semacam itu bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, lah itu sudah menjadi bangkai Rasulullah, apa bisa dimanfaatkan, sudah, apakah boleh? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang haram, yang tidak boleh itu memakannya, tapi kalau memanfaatkan kulitnya itu boleh, walaupun sudah menjadi bangkai, tetapi dengan cara disama. Kesimpulannya, Imam Syafi'i itu menarik statement yang pertama, yang mengatakan bahwa bangkai atau kulit yang sudah menjadi bangkai itu tidak bisa suci, tidak boleh untuk dimanfaatkan. Dengan menarik statement tersebut, kemudian beliau itu mengikuti pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan bahwa kulit yang disama itu bisa suci walaupun sudah menjadi bangkai. Tapi sebaliknya, Sufyan Ats-Tsauri itu malah mengatakan bahwa kulit bangkai itu tidak suci dengan cara disama. Itu kedua ulama luar biasa. Maksudnya beliau itu tidak ngengkel atau tidak ngotot terhadap pendapatnya sendiri. Ini semacam itu ceritanya. Terus kemudian bagaimana cara menyamak? Cara menyamak yaitu dengan cara menghilangkan dulu mungkin darah, mungkin daging-daging yang melekat di kulit, dengan cara dihilangkan dulu, terus kemudian direndam dalam air yang sudah dicampur dengan bahan-bahan yang mungkin rasanya itu sepet atau mungkin pahit. Nah, itu kalau di Arab itu namanya godong korol, daun korol itu namanya. Itu alat yang dibuat menyamak. Mungkin kalau di sini ya mungkin ya semacam mungkin daun akasia macam itu, ataupun mungkin bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mengawetkan kulit itu agar tidak busuk. Itu namanya menyamak. Mungkin kalau sekarang ya bisa dari bahan kimia, mungkin bisa tawas atau mungkin formalin dan sebagainya, itu boleh. Walaupun proses penyamaan itu dengan menggunakan kotoran atau mungkin kotoran kotoran burung dara itu, yang sifatnya yang panas, itu bisa boleh dengan cara dengan memakai kotoran. Itu kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i itu boleh. Tapi ada sebagian ulama, ada dari kalangan siapa itu, dari kalangan mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu mensyaratkan bahwa sesuatu yang dibuat untuk menyamak itu harus suci, karena tidak bisa menghilangkan najis dengan pakaian najis, macam itu. Itu pendapatnya semacam itu. Dia mengambil analogi, mungkin persamaan lah, bersuci dengan batu, misalkan bersuci dengan batu yang batu tersebut najis, maka ya tidak bisa suci, mungkin semacam itu analoginya. Itu dari kalangan Hambali mengatakan bahwa sesuatu yang digunakan untuk proses menyamak harus suci. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu boleh menyamak dengan sesuatu yang najis. Dan terus bagaimana kok barangnya najis? Dan nanti setelah proses penyamaan mungkin direndam dengan kotoran burung dara selama mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti kan dicuci lagi. Selanjutnya terkait dengan kulit yang sudah disama kan sudah menjadi suci. Apakah kulit tersebut boleh dimakan? Mungkin dibuat cecek, mungkin dibuat kerupuk dan sebagainya. Dalam kitab
asbah wan nadhair. Disebutkan 14 masalah merupakan qaul qadim, qaul yang dia qaul qadimnya Imam Syafi'i, yang mana qaul tersebut dia ungkapkan ketika beliau itu belum ke Mesir, namanya qaul qadim. Qaul jadid itu setelah beliau itu menetap di Mesir, namanya qaul jadid. Qaul qadim yang diterapkan pada qaul jadid sampai sekarang, yaitu masalah memakan kulit bangkai yang disamak. Mungkin ada domba mati kemudian disamak, kan sudah suci, bisa digunakan untuk apa dan sebagainya. Nah, boleh enggak untuk dimakan? Mungkin tidak ada panganan kok dimakan, mungkin semacam itu, mungkin geragas lah istilahnya itu. Boleh pun enggak? No? Menurut qaul qadim itu mengatakan bahwa kulit yang sudah disamak, walaupun itu dari hewan yang halal, maka hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau jadid mengatakan boleh untuk dimakan. Kalau jadid, tapi sudah sudah tidak digunakan kalau tersebut, karena Imam Nawawi itu juga berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang kulit yang sudah menjadi bangkai boleh tidak dimakan. Beliau itu berpendapat dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu mengatakan bahwa kulit hewan yang sudah menjadi bangkai dari hewan yang halal untuk dimakan, hewan halal mungkin ya domba, sapi, onta dan sebagainya, disamak terus kemudian boleh untuk dimakan. Tapi kalau Imam Nawawi tetap mengatakan bahwa kulit bangkai yang disamak itu tetap dihukumi haram, tidak boleh dimakan, walaupun dari hewan yang boleh untuk dimakan. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, maka yang dimenangkan pendapatnya Imam Nawawi, yang mengatakan bahwa hukum memakan kulit bangkai walaupun dari kulitnya hewan yang halal dimakan, maka tetap dihukumi tidak boleh atau haram. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin utawi endi-endine lulang, ayyuma ihabin utawi endi-endine lulang iku zubiha den sama apa ihab, iku dubiha den sama apa ihab, yo fakot tohuro mongko teman-teman suci apa ihab, fakot tohuro mongko teman-teman suci apa ihab. Dari Rasulullah, ayyuma ihabin dubiha fakot tohuro, endi-endine kulit, baik itu kulit hewan yang halal dimakan ataupun haram dimakan, maka bisa suci dengan cara dubiga, disamak. Illa jildal kalbi, ada kepengecualiannya, illa jildal kalbi, angin lulangi asu, illa jildal kalbi, angin lulangi asu, illa jildal kalbi, angin lulangi asu, wal khinziri lan celeng, wal khinziri lan celeng, wal khinziri lan celeng, wa malan hayawan, wa malan hayawan, wa malan hayawan, tawallada kang metu apa ma, tawallada kang metu apa ma, tawallada kang metu apa ma, minhuma saking kalab wal khinsir, minhuma saking kalab wal khinsir, minhuma saking kalab wal khinsir, au min ahadihima utawa
saking salah sijine kalep wal khinzir, au min ahadima utawa saking salah sijine kalep wal khinzir. Semua kulit itu bisa suci walaupun sudah menjadi bangkai dan boleh untuk dimanfaatkan pemakaiannya, kecuali kulitnya anjing dan babi atau celeng, ataupun keturunannya, ataupun keturunan dari salah satunya, itu tetap dikatakan tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak bisa suci. Tetapi dalam hal penyamaan kulit anjing dan babi itu ya ikhtilaf juga. Ada sebagian ulama itu yang mengatakan boleh untuk menyamak kulit anjing. Itu dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan suci penyamaan kulit anjing, sedangkan babi itu tidak boleh. Dan babi, anjing sih masih boleh, tapi kalau babi tidak boleh. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Hambal, semua kulit bangkai tidak bisa menjadi suci walaupun dengan menyamak. Di Imam Malik, Hambal itu mengatakan semua kulit yang sudah jadi bangkai itu tidak bisa suci walaupun dengan cara disamak. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i ya boleh semua kulit yang sudah menjadi bangkai kecuali ya anjing sama babi. Toharatul ardi utawi iki iku bab nerangake sucine bumi atau tanah. Toharatul ardi utawi iki iku nyuceni atau sucine bumi. Al ardu utawi bumi itu maksudnya ya tanah. Al mutanajjisatu kang kena najis iku tadhuru suci apa ardun, iku tadhuru bisa suci apa ardun bihom riha kelawan ngrojok ing ardun, bihom riha kelawan ngrojok ing ardun, bihom riha kelawan ngrojok ing ardun, bilma kelawan banyu. Ketika tanah itu terkena najis, cara mensucikannya dengan cara menggerujuk atau mengguyurkan air kepada najis yang ada di tanah tersebut. Idza tasyarrabat ing dalam semangsalin resep, idza tasyarrabat ing dalam semangsalin resep apa ardun an-najasata ing najis, an-najasata ing najis. Wa illam tatasyarrab lan lamun ora bisa resep apa ardun, wa illam tatasyarrab lan lamun ora bisa resep apa ardun, an-najasata ing najis, an-najasata ing najis yu yakfi mongko cukup, yakfi mongko cukup apa sabul ma'i masake banyu alaiha ing atase ardun, alaiha ing atase ardun walau marratan senajan saambalan, walau marratan senajan saambalan, wahidatan kang siji, wahidatan kang siji. Apabila tanah itu tidak bisa meresap najis, maka ya cukup menuangkan air ke tanah yang ada najisnya tersebut walau cuma sekali, itu sudah dianggap tanah tersebut suci. Mungkin sampai sini pembahasan tentang menyamak kulit. Mungkin dari awal hingga akhir apabila saya dalam menjelaskan ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.